Sederet kejanggalan kasus Brigadir J diungkap Mahfud MD. Menko Polhukam Mahfud MD berharap tim khusus yang dibentuk Polri yang melibatkan Kompolnas dan Komnas HAM terbuka dalam mengusut kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J. Mahfud MD juga mengungkap sejumlah kejanggalan dalam kasus tersebut. Namun sebelum lanjut, alangkah baiknya jika Anda menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi, agar kalian tak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Jika sudah, mari simak beritanya. Masih seputar perkembangan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir J, sampai saat ini masih dalam penyidikan. Dalam proses penanganan sangat janggalkan, kenapa 3 hari baru diumumkan, itu satu proses penanganan. Kalau alasannya 3 hari karena hari libur, lah apakah hari libur masalah pidana itu boleh ditutup-tutupi begitu? Sejak dulu nggak ada, baru sekarang orang beralasan hari Jumat libur, hari raya lalu diumumkan Senin. Itu kan janggal bagi masyarakat, yang masuk ke saya kan begitu semua sebagai Menko Polhukam, kata Mahfud MD dalam wawancara khusus dengan CNN Indonesia TV, Kamis, 1/4/2022. Menko Polhukam Mahfud MD mengaku dirinya banyak mendapatkan pertanyaan mengenai kejanggalan pertama itu. Kasus polisi tembak polisi ini, bagi Mahfud adalah masalah yang serius. Apa janggalnya? Ini Pak. Apakah libur tidak boleh melakukan penyelesaian tindak pidana? Mengumumkan, ini kan masalah serius, katanya. Selanjutnya, kejanggalan menurut Mahfud adalah keterangan yang disampaikan polisi berbeda-beda. Dia menyoroti keterangan dari Kapolres Jakarta Selatan hingga Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadan. Yang kedua, ada juga penanganannya tidak sinkron keterangan polisi dari satu waktu ke waktu lain, dari satu tempat ke tempat lain, kan itu, misalnya Pak Ramadan, Ahmad Ramadan, Red itu, Pak Ramadan beda penjelasan yang pertama dan kedua. Lalu Kapolres Jakarta Selatan juga mengkonfirmasi secara agak berbeda tentang status kedua orang itu. Barada dan Brigadir itu, yang satu bilang pokoknya ditugaskan di situ, yang satu memastikan ini ajudan, ini sopir dan sebagainya, ndak jelas, tutur dia. Ketiga, kejanggalan yang diungkap Menko Polhukam Mahfud MD yaitu hal terjadi di rumah duka Brigadir J. Mahfud menyebut kejanggalan itu adalah keluarga tak diperbolehkan melihat jenazah. Yang ketiga yang muncul di rumah duka itu tragis, oleh sebab itu ya tangisan keluarga di mana dia mengatakan jenazahnya tidak boleh dibuka, yang macam-macam lah yang sekarang viral, katanya. Maka dari itu, Menko Polhukam Mahfud MD meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membuat terang kasus ini. Mahfud ingin kasus polisi tembak polisi ini diusut secara terbuka. Nah, itu harus dibuat terang oleh Polri, dan Pak Kapolri dengan baik sudah melakukan itu untuk membuat terang itu dengan membuat tim. Dan diharapkan ini menjadi betul-betul membuat terang, jangan mengejar tikus, atau melindungi tikus. Mengejar atau melindungi tikus itu lalu rumahnya yang dibakar, terbuka aja. Cara-cara mengejar tikus itu kan sudah ada caranya. Apalagi polisi sudah profesional, katanya. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabareskrim, Pak Kabik, Kabaintelkam, kemudian juga ada ASSDM, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan termasuk juga fungsi dari Provos dan Paminal, kata Jenderal Sigit di Mabes Polri, Selasa, 1/27/2022. Komnas HAM dan Kompolnas turut disertakan dalam tim khusus itu. Dia memastikan proses penyelidikan kasus polisi tembak polisi, penyidikan, hingga temuan terkait kasus itu akan disampaikan transparan dan periodik sehingga menjawab keraguan publik. Menko Polhukam Mahfud MD ungkap sederet kejanggalan di kasus polisi tembak polisi. Polri memastikan pengusutan kasus baku tembak yang menewaskan Brigadir J dilakukan secara transparan. Hal tersebut merupakan komitmen dari Kapolri. Menyampaikan kembali, untuk penembakan di rumah dinas pejabat Polri, sekali lagi kami sampaikan bahwa Bapak Kapolri berkomitmen untuk menyelesaikan masalah tersebut secara objektif, transparan, dan akuntabel, papar Kabak Penum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah kepada wartawan, Kamis, 1/4/2022. Nurul menuturkan pengusutan dilakukan dengan metode scientific crime investigation. Ia meminta semua pihak memberikan kepercayaan sepenuhnya ke tim khusus, dengan menggunakan metode scientific crime investigation. Jadi kami mohon kepada teman-teman dukungannya, biarkan tim khusus bekerja. Mari kita dukung dan percayakan hasilnya kepada tim khusus yang nantinya hasil dari tim khusus ini akan disampaikan secara utuh, ungkap Nurul. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya, terima kasih.